Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arum Kusmawardani, perwakilan dari Program Studi Perpajakan Angkatan 2020, finalis Duta Vokasi UNER 2021 dengan nomor urut 02. Duta Vokasi berkontribusi dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan social project dengan memberikan edukasi kepada teman-teman perempuan saya mengenai sexism. Pentingnya edukasi ini agar menumbuhkan kesadaran bahwa perempuan setara dengan laki-laki, dan saya berharap dengan saya melakukan social project ini, saya bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar saya. Oke, aku mulai ya. Makasih buat semua yang udah nyempetin waktu join Zoom malam ini. Aku mau ngejelasin sedikit tentang apa itu seksisme atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut seksisme. Kali ini aku akan membahas seksisme. Dari dulu kita sebagai perempuan itu kan sering banget ngerasa kalau adanya ketidakadilan gitu yang dialami dan juga ketimpangan serta standar berlebihan yang diindikasikan kepada para perempuan. Contohnya kayak misalnya perempuan itu harus memakai pakaian yang tertutup, nggak boleh terbuka. Kalau misalnya pakaian terbuka itu terkesan nakal dan terkesan akan diperkosa sama orang gitu kan. Jadi kita tuh bertanya-tanya kenapa sih perempuan itu harus menaati peraturan-peraturan yang kayak gitu, harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tuh ada pengertiannya gitu, ada definisinya, apa itu sexism. Next. Nah, apa itu sexism? Menurut Cambridge Dictionary, sexism is an action based on the belief that the members one of sex are less intelligent, able, skillful than the member of the other sex, especially that women are less able than men. Jadi, seksisme itu berhubungan dengan kepercayaan masyarakat yang percaya bahwa ada kodrat dari laki-laki dan perempuan itu seharusnya, dan kodrat ini tuh sudah fundamental gitu. Tapi di sini aku mau ngasih disclaimer dulu sih. Kalau sebenarnya yang akan mendapat atau yang menjadi korban seksis itu enggak hanya perempuan, laki-laki juga bisa. Cuman kali ini aku mau berbagi dari sudut pandangku sebagai perempuan. Next. Di sini ada dua tipe dari seksis. Yang pertama hostile sexism dan yang kedua ada benevolent sexism. Hostile sexism itu artinya menjaga dominasi laki-laki dan diekspresikan dengan cara yang lebih ekstrim seperti sexual harassment atau kekerasan. Kalau benevolent sexism itu biasanya lebih subtle, jadi lebih halus gitu, terkesan positif tapi juga berbahaya karena sexism jenis ini tuh cenderung manipulatif. Jadi seakan-akan laki-laki itu tugasnya memang melindungi perempuan, tapi tujuannya itu memposisikan laki-laki di atas perempuan. Nah, aku mau ngasih tahu contoh-contoh seksis yang dialami oleh perempuan gitu. Yang pertama, perempuan dianggap kaum lemah, precious, dan bahkan disamakan dengan berlian yang harus dilindungi dan dijaga. Disuruh senyum terus biar cantik. Marah-marah mulu sih lagi PMS ya. Next. Terus kita tuh juga sering menemukan kayak biasanya perempuan yang berkarir itu tuh biasanya lebih sering di-judge gitu. Katanya dia menelantarkan keluarganya. Tapi laki-laki yang berkarir dan sukses itu dibilang husband's goal. Kan nggak adil gitu. Terus kalau perempuan memutuskan menjadi ibu rumah tangga itu biasanya cuma dianggap nganggur doang. Terus biasanya juga kalau perempuan nggak punya anak itu juga sering kayak misalnya kapan sih punya anaknya gitu, kok nggak punya anak, dan itu tuh merupakan hal-hal yang merugikan sekali buat perempuan gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seksis yang kita alami sehari-hari. Terus apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari seksis ini? Yang pertama itu melibatkan di sini tuh kita mengajak para kaum laki-laki untuk lebih peduli dengan isu kesetaraan gender
Bukan berarti kita kalau menuntut kesetaraan gender itu kita membenci laki-laki ya, bukan. Tapi kita lebih pingin laki-laki itu bisa peduli juga sama kita perempuan, untuk bisa menjaga kita dan tidak memperlakukan perempuan itu layaknya sampah gitu. Terus yang kedua, itu tuh harus lebih peduli. Lebih peduli ini maksudnya kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, dan jika kita menemukan ada perilaku kekerasan kepada, sesama perempuan juga, kita harus, mau menolong dan lebih peduli kepada mereka dengan memberikan bantuan, kenapa, apa yang mau diceritain, dan gitu. Terus kita juga harus membiasakan pada diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau seksis. Jadi kita ketika mau melakukan sesuatu atau mau mengutarakan sesuatu, kita harus berpikir, "Itu termasuk menyakiti hati orang nggak ya? Itu termasuk perilaku seksis nggak ya?" Terus dan yang terakhir kita juga harus belajar. Belajar dengan isu-isu kesetaraan gender di konteks masyarakat yang berbeda, serta memahami akar persoalan yang menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender, edukasi dirimu dan juga orang-orang di sekitarmu. Itu sih dari aku, tentang isu ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa menangkap informasi dan ilmu yang aku berikan dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih Arum.